Hai, aku Sukmawati Ulina dari Prodi S1 Kebidanan semester 7 Universitas Telgorjo Semarang. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai anemia pada remaja, khususnya pada remaja putri. Yuk disimak videonya. Tahukah kamu bahwa banyak remaja putri yang mengalami seperti mudah lelah, pusing, dan juga sulit berkonsentrasi dan menganggap itu semua bahwa hal yang normal. Padahal itu bisa menjadi salah satu tanda anemia loh. Dan anemia itu sendiri bukan hanya soal kekurangan darah, tapi juga mempengaruhi belajar, konsentrasi, aktivitas sehari-hari, bahkan kesehatan pada masa depan. Nah, di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu anemia dan kenapa ya anemia itu banyak terjadi pada remaja putri dan juga apa penyebabnya. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah atau hemoglobin yang tugasnya itu adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga tubuh cepat lelah, terus pusing dan bahkan juga kulitnya pucat. Nah, kadar hemoglobin normal pada remaja putri itu adalah 12-15 gram desiliter. Nah, lalu ada juga jenis anemia dan juga penyebabnya secara umum yang sering terjadi pada remaja putri. Apa aja itu? Ada anemia defisiensi besi, di mana jenis ini adalah jenis yang paling umum yang sering terjadi pada remaja putri. Karena apa ya? Tentunya karena mengalami yang namanya menstruasi, pola makan yang rendah zat besi, lalu juga ada diet untuk kurus, dan juga kurangnya konsumsi protein dan juga sayur hijau. Lalu gejalanya seperti apa sih yang terjadi kepada remaja putri ketika mereka mengalami anemia? Nah, mereka akan mengalami yang namanya pusing, lemah, mudah lelah, jantung berdebar, dan juga sulit berkonsentrasi, mudah capek, bahkan aktivitas ringan, dan juga gampang mengantuk, dan juga mood swing, dan juga cepat marah atau mudah marah, dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan anemia pada remaja putri? Pencegahan itu sendiri dapat kita lihat dari gizi makanan yang kita konsumsi. Nah, gizi yang seperti apa sih? Kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Nah, contoh makanan yang tinggi akan zat besi seperti hati ayam atau sapi, daging merah, ikan, seafood, sayur hijau-hijauan seperti bayam, dan juga ada kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan juga sereal. Setelah itu, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin C. Contohnya seperti apa? Seperti jeruk, pepaya, stroberi, dan juga tomat. Nah, kita bisa mengkonsumsi vitamin C dan juga zat besi dalam satu waktu yang sama. Karena apa? Karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Lalu ada juga minuman yang harus kita hindari karena minuman ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, apa aja ya itu minumannya? Minumannya itu ada seperti susu atau minuman yang tinggi kalsium, teh, kopi, coklat, dan juga minuman yang bersoda. Nah, kalaupun teman-teman mau mengkonsumsi minuman tersebut, kamu bisa mengkonsumsinya 1-2 jam setelah makan. Lalu, makanan pendukung lainnya adalah seperti makanan tinggi akan asam folat dan juga vitamin B12. Pencegahan lainnya dapat kita lihat dari gaya hidup sehat. Yang pertama ada pola makan yang teratur dan juga bergizi. Kamu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi sehari adalah 3 kali dan juga 2 kali snack sehat. Lalu yang kedua kita lihat dari olahraga yang teratur. Kamu bisa olahraga minimal 30 menit sehari dan bisa dilakukan 3-5 hari dalam seminggu. Lalu juga ada pola istirahat. Kamu bisa istirahat sehari 7-9 jam sehari. Lalu selanjutnya kamu harus hindari yang namanya diet ekstra. Dan yang terakhir adalah kamu dapat memperhatikan kebersihan makanan dan juga minuman kamu. Pencegahan terakhir adalah dilihat dari suplemennya.
Suplemen itu sendiri ada 3 jenis yang dapat kamu konsumsi. Yang pertama ada suplemen zat besi. Nah, suplemen ini bisa kamu konsumsi ketika kamu mengalami anemia defisiensi zat besi. Yang kedua adalah suplemen asam folat. Nah, suplemen ini bisa kamu konsumsi ketika kamu ada gangguan dalam pola makan. Dan yang ketiga adalah suplemen B12. Nah, suplemen ini bisa kamu konsumsi ketika adanya gangguan penyerapan dalam tubuh kamu. Lalu kenapa sih remaja putri itu sangat penting untuk menjaga kadar HB tetap normal? Karena yang pertama itu adalah untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan pada remaja. Yang kedua, mencegah gangguan konsentrasi dan juga prestasi belajar. Yang ketiga, menjaga kebugaran. Yang keempat, mencegah jangka panjang, yaitu sebelum menjadi ibu. Yang kelima, meningkatkan sistem imun. Yang keenam, meningkatkan pola tidur dan juga mood. Lalu yang terakhir, menghindari komplikasi anemia berkelanjutan. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu anemia dan kenapa sih banyak remaja putri yang mengalami anemia dan bagaimana pencegahannya. Nah, mulai dari sekarang kamu sudah bisa dapat menjaga kadar hemoglobin kamu loh. Dengan cara yang seperti aku kasih tahu tadi, diperhatikan dari gizi dan juga gaya hidupnya kamu. Nah, mulai dari sekarang, yuk kita bisa hidup sehat dan hindari anemia. Salam sehat dan terima kasih.